Kenapa? Hey, aku tuh pengen bisa ngomong bahasa Inggris. Terus kenapa? Apa masalahnya? Jadi aku tuh udah belajar dari SD sampai kuliah, tapi kok aku ngerasa kalau setiap aku ngomong bahasa Inggris itu kok tetap ada bahasa Indonesianya gitu loh. Jadi pronunciation-nya tuh selalu salah gitu. Ada bahasa Indonesia kayak gimana sih? Aku gini aja deh. Gimana kalau kita langsung contoh? Jadi kamu misalkan baca apa kayak gitu nanti, terus aku pengen denger gitu. Kamu mau bantu aku kan? Oke, boleh lah, boleh gitu. Gimana? Jadi gini, setiap aku ngomong tuh kayak gini. Mana coba aku baca sesuatu dalam bahasa Inggris ya. Aku coba cek dulu ya. Aku coba cari nih, ini aku tes langsung kamu ya. Jadi pas aku bandingin suaranya orang bule gitu ngomong sama aku ngomong tuh, padahal sama-sama bahasa Inggris gitu, tapi kok beda rasanya gitu, ngerti nggak sih? Ngerti, coba nih. Gini baca. nih. Conventional wisdom. Tuh kan, aku insecure banget. Coba aja. Conventional wisdom say people are drawn together when they are most similar, but how you navigate the word together might actually be what ignites the spark. Oke. Coba kamu baca, bandingin deh sama kamu kalau misalkan kamu ngomong bahasa Inggris. Mungkin aku juga nggak sebagus itu juga sih. Cuman aku coba baca ya. Conventional wisdom say people are drawn together when they are most similar, but how you navigate the world together might actually be what ignite the spark. Gitu. Ini kan kita baca hal yang sama ya, tapi kok aku denger-dengernya tuh kok beda banget sih? Setelah aku coba dengar dari kamu nih ya, kayaknya memang ada beberapa bunyi huruf yang sebenarnya itu memang kata bahasa Inggris, cuman cara kamu mengucapkan atau membunyikan huruf tersebut, kamu itu menggunakan suara bahasa Indonesia gitu. Jadi bahasa Inggris itu punya suara tersendiri? Bener, memang agak sedikit berbeda antara suara yang dikeluarkan oleh orang Inggris dengan suara yang dikeluarkan oleh orang Indonesia. Contohnya nih, kalau aku bilang seperti ini bahasa Indonesia. Gimana? Kan? Kalau aku bilang seperti ini. Iya kan? Kalau bahasa Inggris, kalau aku bilang seperti ini, ya kan? Kok kamu ngomong bahasa Indonesia tapi kok kedengerannya bahasa Inggris ya? Nah, karena aku menggunakan cara pengucapan atau pronunciation hurufnya orang luar negeri. Ingat gak sih kasusnya? Bukan kasusnya sih, ingat gak sih Cinta Laura itu? Iya. Dia nggak bisa bilang ojek becek ya kan, tapi dia bilangnya ojek becek gitu karena dia terbiasa menggunakan bahasa Inggris, pronunciationnya huruf luar negeri untuk mengucapkan bahasa Indonesia gitu. Nah, terus kalau misalkan aku pengen bisa kayak ya bahasa Inggris beneran gitu kalau ngomong itu gimana? Ya gampang, kamu tinggal belajar di English Corner. Di mana tuh? Di Scholars Official. Tapi selain di belajar di sana, kamu juga bisa memperhatikan video ini sampai akhir. Siap gak? Siap. Aku bakal bagiin beberapa tips aja ya. Mungkin ini bakal bener-bener ngebantu kamu nantinya untuk bisa speak English gitu. Disclaimer dulu ya, ini berdasarkan dari pengalaman aku selama aku belajar pronunciation gitu ya, oke? Siap? Siap banget. Oke, let's check this out. Jadi kamu punya saran nggak buat aku? Oke, jadi begini kan ya. Nah, kita bakal coba breakdown kata per kata bahkan sampai bunyi ke bunyi gitu kan. Nah, coba kamu bilang yang kalimat pertama tadi yang konvensional gimana? Konvensional. Gimana? Konvensional. Oke. Nah, kata pertama atau bukan kata sih, mungkin kayak bunyi pertama yang harus kamu pahami adalah bunyi huruf K. Jadi antara orang luar negeri, Inggris ya, berbeda dengan orang Indonesia ketika mengucapkan K. Orang dalam negeri nih, Indonesia, bilangnya adalah K. Coba kamu. K. K. Nah, orang luar negeri itu bukan bilang K, tapi bilangnya K. K. Iya, K.
Ka. Jadi setelah K itu kayak ada H-nya gitu Iya, loh, ya kan? iya. K. Makanya Ka. bukan bukan Ka konvensional. tipis, jadi bukan K aja tapi Ka. Iya, tapi ken gitu. Oke, ken. Kan. Nah, coba ken. Kan. Nah, seandainya biasanya gini ciri-cirinya tuh kalau kamu apa namanya? Naruh tangan kamu depan mulut kamu, kemudian kamu bilang K, maka ada angin gitu. K, coba. Ka. Ya, kalau orang Indonesia K, nggak ada angin. Ka. Oke. Oh gitu. Nah, kemudian yang kedua, coba bilang lagi conventional, coba. Nggak usah dipikirin, bilang aja nggak apa-apa, coba. Conventional. Nah, di nomor 2 juga ada huruf V di sana kan ya. Nah, kalau di Indonesia kan kita terbiasa kurang bisa membedakan antara Vera dengan Vera, ya kan ya? Oh, aku dipanggilnya Pera. Orang Sunda ya. Di Sunda emang perak ya panggilnya. Nah, kadang apa namanya tuh kita tidak bisa membedakan antara Vera dengan Vera. Mana Vera yang pakai F dan mana Vera yang pakai V, gitu Nah, kan ya? aku tuh susah banget ngucapin huruf itu gitu. Oke, sekarang begini nih. Gimana? Nah, sebenarnya cara pengucapannya itu sama, bentuknya itu sama, cuman perbedaannya ada pada tebal sama tipis gitu. Kalau F itu cara pengucapannya adalah gigi atas Gigi? bertemu dengan bibir bawah. F gitu ya, Pak. Fah, F. fah, fah, fah. Nah, kalau Vera pakai F berarti Vera. Coba. Vera. Iya, Berarti Vera. itu namanya pakai F. Pakai F. Nah, kalau pakai V maka Kayak sama, aku? kayak kamu, sama Kayak caranya, cara pengucapannya sama, cuman lebih tebel. V. Itu cara yang mulutnya gimana tuh? Sama nih, V. Gigi atas bertemu dengan bibir bawah. V. Coba. V. Nah, jadi tadi V. Coba. V. Sekarang V. V. Jadi Vera dan Vera. Vera dan Vera. Nah, tadi itu konvensional itu ya kan? Itu kan pakai V tuh. Makanya convan gitu coba. Jadi gimana tadi bibirnya? Convan. Jadi bibir bawah kita harus di bawahnya gigi atas. Bener, Gitu? jadi gigi atas bertemu dengan bibir bawah. Jadi van gitu. Van. Iya, jadi convan. Convan. Iya, convan. Convan. Nah, cara kedua, itu kan sama kayak yang tadi. V. Anginnya nggak begitu kenceng. Tapi kalau V, ya kan, agak kenceng dikit. Nah, suaranya pun agak berbeda. Jadi kita memang harus berhati-hati antara V dengan V tadi, gitu. Oke. Berarti bukan yang tadi aku bilang konvensional, bukan konven, Tapi convan. Iya, convan. Convan. Nah, oke. Wah, kayaknya suara aku udah mulai berubah nih. Suara kamu tetap, cara pengucapan kamu yang berubah. Oh, jadi kalau aku tahu cara membunyikan hurufnya, jadi aku bisa gitu ya? Yap, begitu. Coba sekarang ya. Oke, mau coba atau mau aku kasih satu tips lagi nih? Satu tips lagi deh, biar Oke. bener nih. Jadi kan tadi kata conventional. Nah, kalau kita orang Indonesia biasanya huruf S itu cuma ada satu, yaitu S sambil senyum, S. Jadi conventional, jadi senyum gitu. Conventional. Nah, Harusnya tapi gimana? kalau orang luar negeri itu kita bilang ada dua, ada dua jenis S ya. Jadi satu S yang senyum kayak orang Indonesia tadi, cuman ada satu S yang monyong gitu, mungkin lagi Monyong? ngambek ya, Kayak Jadi aku tadi di awal ya. iya kayaknya ya. Jadi yang pertama tuh S pertama, yang kedua tuh ini contoh ya, tapi nanti kalau ngomong nggak usah semonyong itu juga ya. Oke, jadi nah kebetulan yang di konvensional ini termasuk S yang monyong gitu. Oh, jadi bukan konvensional, tapi konvensional gitu. Oh, berarti harus kayak gitu. Iya, Conventional. Iya gitu. Jadi bukan. Oh, berarti tadi aku malah
konvensional. Iya, konvensional Maksudnya kan? conventional. Iya. Conventional. Bener. Biasanya Gimana? kalau sion-sion atau tion-tion itu memang S yang monyong tadi ya. Oh, jadi kalau ada kata tion-tion gitu, kayak contohnya communication. Harusnya tuh kalau ion-ion itu kan dimonyongin, jadi bagaimana berarti? Berarti bukan communication tapi communication. Iya, Communication. Iya. Communication. Atau ada juga apa lagi ya? Organization. Organization. Iya, kayak gitu. Bukan organization. Iya, gitu. bukan gitu. Jadi jangan yang senyum. Organization tapi organization. Iya, benar itu. Jadi organization. Organization. Nah, terakhir nih di konvensional ya. Jadi kan udah conventional. Nah, di null-nya juga agak berbeda gitu. Kok tiap huruf Iya. ini baru bahas satu kata loh, satu kata doang. Iya benar. Banyak banget aturannya gimana. Iya, jadi kalau misalkan nih orang kita ya, orang Indonesia ya, biasanya pada umumnya itu L-nya L biasa. Jadi misalkan kita bilang kenal, ya kenal, ya kan? Kenal. Terus misalkan apalagi yang huruf belakang L-nya coba? Kental, mahal, ya kan? Tapi kalau orang luar negeri Inggris tuh bukan L-nya bukan mahal gitu, bukan mahal, bukan tipis. L-nya tuh agak tebal, jadi mahal. Mahal. Ya, jadi mahal. Oh, bukan mahal tapi mahal. Iya, kenal. Kenal. Jadi kenal gitu. Kenal. Jadi kalau saya kenal dengan orang yang jual mahal gitu. Saya kenal dengan orang yang jual mahal. Nah, itu kamu kayak bule ya? itu kamu ngomong bahasa Indonesia tapi dengan pronunciation atau pengucapan huruf dari orang luar negeri atau Inggris tadi. Jadi kalau diaplikasikan kepada kata tadi konvensional, jadi apa? Conventional. Conventional. Ya, conventional. Conventional. Nah, kayak gitu. Conventional. Bener banget. Jadi bukan konvensional ya, tapi conventional. Gitu. Oke. Kalau gitu aku jadi makin pede nih. Oke, PD ya. Makin pede. Iya. Nah, kan kamu udah pede kan tadi kan. Jadi kayaknya aku harus pergi dulu deh ya. Kok? Aku masih mau tanya lagi nih. Ini biar jelas juga ya, apakah aku benar atau salah. Oke, Jadi ini mengenai yang terakhir tadi yang huruf L kan, harus tebal, tebal. Nah, jadi aku pengen ucapin satu huruf lagi nih, satu aja ya, please ya. Apa tuh? Jangan pergi dulu ya. Aku akan pergi kok. People. People. Gimana? People. O-nya sudah benar ya, jadi kan people instead of people, ya kan? People. Ya, people. Nah, tapi gini, ternyata sebenarnya juga antara pengucapan P orang luar negeri, orang Inggris itu dengan orang dalam negeri Indonesia itu agak berbeda gitu. Jadi salah lagi nih? Nggak salah sih, dalam bahasa nggak ada kata salah gitu kan ya, cuman ini kayak semacam akurasi aja. Jadi dalam ilmu bahasa itu kita kenal dengan istilah kalau kita ngomong bahasa Indonesia maka kita sebaiknya menggunakan aksen atau logat bahasa Indonesia. Cuman ini sebaiknya ya, tidak menentukan benar atau salah gitu. Cuman kalau luar negeri, misalkan Inggris, misalkan bahasa Inggris ya, maka sebaiknya menggunakan aksen atau cara pengucapan bahasa Inggris. Terus gimana caranya ngucapin huruf P itu dalam bahasa Inggris? Oke, kita coba contoh orang Indonesia dulu ya. Biasanya bilang P itu kan misalkan paman, paman. Ya paman gitu ya. Atau panti misalkan ya. Panti. Jadi memang P-nya biasa kalau misalkan ada tangan kita di depan mulut kita. Jadi pakai rumus tangan tadi lagi ya. Rumus tangan ya. Ala Mister Imam ya. Bener. Ini rumus tangan begini ya. Kalau begini berarti ijab kabul. Oke. Jadi pa gitu kan, pa. Nah, ini kan nggak ada angin kan, jadi pa ya kan. Tapi kalau orang luar negeri atau Inggris itu biasanya ada angin, jadi pa. Ya, jadi papa. People. Ya, jadi people. Gitu. Jadi setelah P-nya itu kayak ada hanya gitu loh, gitu. Coba. People. Nah, people. Gitu, people. Nah, instead of bilang people. Mungkin lebih baiknya bilangnya people.
Iya, kayak gitu. Jadi dengan kayak gitu mungkin akan terdengar lebih pengucapannya lebih ke apa namanya, pronunciation bahasa Inggris ya, kayak gitu. Aduh, nggak percuma deh dari tadi sampai lidah aku kebalik-balik gitu belajarnya. Makasih ya. Iya, udah nih. Udah. Nggak mau satu lagi, nggak. Yang Apa? R itu nggak. Terakhir di bonus deh, aku sekalian ngasih tahu deh, nggak apa-apa deh, gitu. Gimana? Yang Jadi R. kamu mau ngasih tahu semuanya nih rahasianya? Nggak semua sih, cuman satu aja terakhir. Oke, gitu. gimana? Oke, nah biasanya juga kita itu kan orang Indonesia terbiasa R itu jelas banget ya kalau bilang R. Jadi memang bener. Jadi memang bener-bener lidah kita itu kayak bergetar gitu kan. Jadi dan itu nggak salah itu. Iya itu. Itu memang apa ya, hal selayaknya normal di Indonesia. Nah, dan itu kadang ke bawah-bawah ketika kita ngomong dalam bahasa Inggris. Kayak aku tadi. R ya. R. Nah, atau together, ya kan? Together. Nah, sekarang begini. Ternyata memang antara orang Indonesia nih, kemudian British, kemudian American ternyata memiliki cara pengucapan R yang Tadi berbeda. British sama American kan mereka sama-sama ngomong Inggris, tapi beda juga suaranya. Iya, benar. Jadi memang nggak ada yang benar atau salah, ya kita mau pakai yang Terserah mana. kita mau gitu. tiru yang mana gitu ya. Bener-bener. Nah sekarang begini, kalau orang Indonesia kan biasa R-nya anggap ini lidah ya. Iya. Ini ilmu tangan lagi nih. Anggap ini lidah nih, lidah kita gitu. Nah kalau orang Indonesia kan biasanya kan bilang R, ya kan? Terbang lama-lama kita nggak gitu, terbang R, ya kan? Nah tapi kalau orang Amerika Inggris ya, biasanya R-nya tuh lidahnya cukup dia ke atas sendiri, R gitu ada. Jadi R, jadi nggak getar, jadi nggak R nggak, tapi R gitu. Terus cara ini gimana? Apa? Nyebutinnya? Iya R, ya kan? Jadi R, ya kan? Jadi R. ini lidah, ini tampak samping ya, R gitu. Kalau tampak depannya R gitu kan? Nah gitu, jadi R. Nah itu kalau orang American, tapi beda dengan British. Gimana tuh? British itu lebih, bahkan lidahnya nggak, kadang lurus aja gitu, nggak diangkat Itu gitu gimana? aja. Jadi iya. Oh. Makanya ketika bilang R atau together ya kan, kalau misalkan R nih, maka kalau orang kita kan biasanya kadang R gitu ya. R. Kalau orang American R. Kalau British Jadi nggak ada kedengeran R-nya ya. Jadi bener. Misalkan kita mau bilang you are nih, kalau orang Indonesia misalkan you are, ya kan? You are gitu Bener, you Indonesia. are. Kalau orang American misalkan you are. You are. Nah, kalau orang British you are. You are. Nah, gitu. Bisa kan? You are my Dream misalkan. Cuman kok dream jangan bilang dream ya kan? Dream tetap dibaca dream gitu ya. Itu berarti kalau suara R itu di belakang berarti ya? Benar, Jadi kayak kalau dalam together. British, kalau misalkan ada suara R di belakang, suatu kata terus R-nya di belakang, itu R-nya nggak kedengeran R, Benar. Tapi memang nggak kayak dibaca itu, kalau British nggak dibaca coba, gitu loh. together. Benar. Together. Itu American deh. Amerika. Yang British ya. Together. Aku lupa sih. Oke, gimana? Kalau British, together. Together. Nah, jadi R-nya together. Together. Nah, kalau American, together. Together. Kalau tampak samping lidahnya together. Together. Nah, kalau Indonesian mungkin kadang ada beberapa orang ya, mungkin together. Together. Nah, together. Nah, itu sih tips-tips dari aku untuk kamu ya. Semoga sangat-sangat bermanfaat. Semoga deh. Amin. Kapan-kapan kita Bermanfaat belajar lagi. Kamu suka nggak sih belajar kayak gini? Suka banget dan mau lagi. Tapi kalau teman-teman scholar sebenarnya suka nggak sih belajar kayak gini? Di breakdown kayak gitu? Kita pengen tahu deh ya, kalau kalian suka belajar kata per kata seperti ini sampai dikasih tahu cara bentuk dan posisi lidah dan bibirnya dan segala macamnya. Semua tipsnya tentang bahasa Inggris. Bener, kalian silakan komen di bawah. Kita pengen tahu apakah kalian suka dengan konten yang seperti ini. Terus kalau misalnya kalian punya kata-kata yang kalian bingung cara pengucapannya gimana, kamu juga bisa komen di bawah ini. Oke, siapa tahu di next video about the English Kita corner. bahas ya. Benar, kita coba baca. Mungkin akan ada sesi khusus di belakang video gitu yang membacakan kata-kata yang mungkin bagi teman-teman susah gitu. Atau misalkan kalau kalian pengen challenge kita buat ngucapin kata-kata yang susah, kalian boleh juga. Oke,
Udah? Udah? I think that's all for today. Thank you so for coming here. I say Make a process, make a progress. Jangan lupa like, comment, and share. ke semua orang teman kalian biar mereka tahu bedanya R, dan A. See you.